Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baik. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi luar biasa ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat sekali kemarin padahal banyak yang sakit ya. Ya, kita syukuri pertemuan kita ini dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Silakan Alia pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa, selesai. Terima kasih Alia. Kita absen dulu ya. Agus Pratama, Anissa, Angga, Desnawi, Alvin, Cahya Putri, Bunga, Aprilia, Baik Iga, Arya Wira, Arvia, Mariska, Gina, Mutiara, Kira, Dian Puspita, Danu Diguna, Wi Randa, Nova Ardiana, Kale Antoni, Hendrawan, Dharma, Ketut Sandika, Salsabila, Jody, Indrawati, Puspa Dewi, Switri, Yuda Sapitri, Sinar, Gita, Widi. Oke, thank you semuanya udah hadir hari ini ya. Ada 20. Oke. Masih ingat nggak salam dan Dikbud NTB? Salam Dikbud NTB. Saya bisa hebat luar biasa. Ibu udah bawa sesuatu di part? Ada yang tahu ini apakah? Hati. Ini yang jelas bukan hati itu ya? Ya. Oh, hati di sini ya, bukan sini. Hati posisinya di perutnya. Ini kalau di sistem ekspresi waktu kalian kelas 11, fungsi hati apa? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Hati di sistem ekspresi. Kalau misalnya kulit kan keriput. Ya. Kalau hati di sistem ekspresi itu menghasilkan empedu. Kalau empedu itu isinya apa? Hah? Pahit itu apa? Racun ya. Jadi hatinya fungsinya untuk menetralkan racun. Kemudian dihasilkan empedu ya untuk menetralkan racun. Tahukah kita di sini juga ada enzim ternyata di hati. Ya? Ada enzim yang disebut enzim katalase. Nah, berarti fungsi enzimnya adalah untuk membantu si hati ini bekerja lebih cepat. Kemarin kan kita sudah mengetahui bahwa enzim itu sebagai bioregulator, yaitu mempercepat reaksi di dalam tubuh, ya kan? Di dalam tubuh kita. Nah, kalau dia di hati berarti dia berfungsi untuk mempercepat reaksi tadi untuk menetralkan. Jadi melalui pembelajaran ini nanti kita akan melihat bagaimana sih
si enzim katalase itu bekerja, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Dan kita juga setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, semoga kita bisa memahami dan menjalankan kehidupan ini dengan pola hidup sehat ya, agar si enzim ini bisa bekerja dengan baik. Oke. Anak-anak, hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kalian mampu, masih yang kayak kemarin ya, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatik dalam makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kemudian menentukan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, melakukan percobaan enzim katalase, dan menyusun laporan percobaan. Ya, jadi ada satu sebenarnya hari ini kita mau mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, kita dulu. Kira-kira ini gambar apa ya? Ban ya, atau rambut putih. Nah, ternyata rambut putih ini biasanya terjadi ketika orang bermana. Udah tua ya? Kalau orang bilang berubah, sudah berubah berarti udah tua ya. Tapi ternyata ada anak muda ya. Saya pernah ketemu teman saya itu waktu kuliah. Mana gitu ya? Ternyata anak muda, bahkan anak kecil itu bisa berenang. Nah, ini ada artikel yang membahas tentang manfaat enzim katalase. Nih, judulnya masih muda, berenang, ternyata bisa. Kita lihat artikelnya ya. Dari artikel ini, ternyata yang menyebabkan anak muda bisa ubanan itu karena kekurangan enzim katalase. Ya, kalau kita kekurangan enzim ini, kita bisa sifat ubanan. Itu sebabnya kita harus tahu juga apa sih faktor yang mempengaruhi kerja si enzim katalase ini. Dari kita masih SMA nih, jangan ada ubanan ya. Walaupun sekarang banyak yang semir rambut tapi beda aja. Pasti ubanan sama hasil semir. Oke, nanti kita akan baca artikel ini di kelompok masing-masing. Tapi begitu ya, ternyata enzim katalase juga bisa menyebabkan kita ubanan. Oke, baik. Nah, biar untuk mengetahuinya, bagaimana sih nanti kerja si enzim katalase ini biar kita nggak cepat ubanan, kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Oleh karenanya, seperti yang dibagikan dia kemarin ya, kita duduk berdasarkan kelompok kita masing-masing. Silakan.
Oke, sudah dibaca? Sudah dibaca anak-anak? Ya. Sudah ya? Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Tapi sebelumnya seperti langkah kegiatan yang akan kita lakukan, kalian bagi tugas dulu ya seperti kemarin. Siapa jadi penyanyi, nanti siapa yang bertugas untuk menghandle HP-nya untuk praktikum ya. Nah nanti siapa yang kemudian menulis ya, silakan ditentukan di kelompok masing-masing. Kalian bisa membuka LKPD yang ibu kirimkan di grup WA untuk membaca artikel yang tadi sempat kita singgung di awal ya, tentang khususnya yang bagian ini ya, bagian enzim katalase itu bisa membuat orang sebenarnya, khususnya ya bagian ya. Oke, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi di LKPD kita ini kan ada 5 kegiatan kan ya. Yang pertama mengamati, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah informasi, dan nomor 4 ya, mengolah informasi dan terakhir adalah menyimpulkan. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian mengamati ya artikel tentang manfaat enzim katalase tadi. Ya, ini tentang yang menyebabkan beban tadi ya. Kemudian nanti kalian menjawab di kegiatan kedua mengidentifikasi informasi atau permasalahan apa yang kalian temukan di artikel itu tentang beban tadi. Nah, habis itu nanti kita karena ini mungkin kalian tadi merequest untuk kita nonton aja videonya di sini bersama. Ya, kita nanti setelah kalian menjawab nomor 1, waktunya 5 menit saja, baru kita menonton videonya bersama-sama ya. Baru kalian menjawab di nomor 2. Dimengerti sampai ini? Gimana? Dimengerti? Nanti? Oke, nanti setelah kita menjawab di bagian identifikasi, kita baru ke kegiatan mengumpulkan data, yaitu melakukan praktikum virtual ya. Ya. Habis itu nanti kita menjawab pertanyaan setelah kalian praktikum. Oke. Sekarang silakan dibaca dulu artikelnya, kemudian dijawab informasi di kegiatan identifikasi yang pertama. Ya, dikasih waktu 5 menit atau 2 menit saja untuk membaca artikelnya, kemudian permasalahan apa yang kalian temukan di artikel tersebut. Permasalahannya dicari ya.
Kalau ada yang kesulitan, apa bisa kita lanjutkan yang menonton videonya dulu? Ya, tadi permasalahannya sudah ditulis. Sekarang kita menonton video di mana percobaan. Halo, halo. Hai. Oke, lanjutkan. Ya, fokus dulu ya, fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, baik. Perhatikan anak, kita akan menonton video percobaan enzim katalase yang sebenarnya di lab nyata. Ya, di nyatanya itu kayak gimana? Nanti kita akan melakukan percobaan di lab maya, ya, alias dunia virtual. Nah,
dari Kemendikbud ya. Oke, baik, kita tonton bersama. Ini realnya praktikumnya. Jadi mohon diperhatikan karena itu putangnya cuma sekali. Sekarang kita suatu prakteknya, saya ingin mendemonstrasikan salah satu cara kerja enzim. Kemudian kalian akan melakukan praktik itu berdasar dengan variabel yang kalian temukan dalam kelompok kalian masing-masing. Setiap kelompok jangan sama ya. Jadi tolong diperhatikan dulu untuk saya kali ini. Jadi bahan yang kalian perlukan ada H2O2, ada ekstrak hati, kemudian ada spiritus yang digunakan untuk pemanas bunsen nantinya. Salah satu yang ingin saya demonstrasikan di sini, tolong diperhatikan. Nanti akan kalian pilih mana variabel manipulasi yang akan kalian jadi kerja di kelompok kalian. Misalnya ini adalah ekstrak hati sapi. Ya, ekstrak hati sapi di sini mengandung enzim katalase. Kemudian kita tetesi H2O2 ya, H2O2 karena di jadi kita pakai beberapa tetes saja. Sebentar, ini kita siapkan dulu ya, kita siapkan dulu pemanasnya. Nah, kemudian ini kita tetesi 3 tetes saja. 1, 2, 3 ya. Nah, kita teteskan, kemudian segera kita tutup. Setelah ditetesi, segera ditutup. Kalian perhatikan, ini timbul gelembung. Gelembung ini sebenarnya adalah hasil penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Apakah benar ini mengandung O2? Kita menguji dengan bara. Jadi kita menyiapkan bara. Ya, kita menyiapkan bara, jangan apinya tapi baranya ya, baranya. Ini jangan dilepas dulu, nanti O2-nya lepas. Ya, O2-nya lepas. Nah, kamu perhatikan. Nah, bara ini menyala. Bara ini menyala. Artinya O2 yang ada di dalam sini. Dari mana O2? O2 dari penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Siapa yang menguraikan? Enzim katalase yang ada di dalam ekstrak hati. Nah, tadi berapa yang saya berikan jumlah H2O2-nya? Itu volume substrat. Nah, ekstrak hati yang kita pakai ini adalah volume enzim katalase. Kalian sudah memperhatikan tadi ekstrak hati sapi. Sampai sini ya. Kita melihat contohnya saja ya. Ternyata dari praktikum tadi itu kalian lihat melihat contohnya dalam nyata itu seperti apa. Ya. Nah, silakan di bagian identifikasi itu ada yang perlu di ada nggak? Ya. Di bagian kedua yaitu setelah menyaksikan video yang katalase terdapat identifikasinya menguji pH dan uji suhu.
Video yang kedua, ya. Ya. Oke, baik, silakan dijawab dulu dah yang identifikasi itu dulu, yang bagian kedua. Bisa 1 menit ya? Ada 2 menit saja. 2 menit ya, biar kita cepat waktunya. Tadi kita sudah menonton di grafik yang nyata ya, yang real itu. Kemudian di bawahnya kan ada link lagi kan tentang web Maya. Nah, untuk menggantikan itu biar cepat, ibu tampilkan ini. Sebenarnya di video itu akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan di web Maya. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi tampilan lab yang akan kita gunakan nanti ketika praktikum seperti ini. Ya, nanti kita akan menggunakan HCR untuk ini. Kalau HCR ini pH-nya asam atau basa? Asam. Kalau NaOH basa. Kemudian kita menggunakan H2O. Nah, untuk mengambil cairan ada di tabel di sini ya. Kemudian cek kadar oksigen yang di oranye. Kemudian di sini tempat kita nanti mengatur suhu. Kalau kita mau menambah tabung reaksi, ingat di tanda plusnya tabung reaksi. Nah, ya, nanti tampilan seperti ini. Ini pipetnya. Nanti kalian gerakkan pipetnya tepat di atas tabung reaksi. Nah, jika di LKCD kita membutuhkan 5 tabung reaksi, berarti kalian harus menambah 2 lagi tabung reaksi. Nah, untuk tabung 1, tabung 2, tabung 3 itu perlakuannya ikuti yang di LKPD. Jadi untuk pH nanti kita menggunakan larutan HCl dan NaOH, sedangkan suhunya nanti untuk tabung 4 dan 5 kita atur di sini. Posisinya ya. Nah, silakan. Jadi kira-kira bisa dijawab identifikasi itu? Nah, bisa nomor 1. Ya, jadi identifikasi yang kedua ya, yaitu kalau kali setelah kita menonton video ataupun penjelasan ibu tadi, kalau pH itu kita uji menggunakan apa tadi. Nah, kemudian kalau suhunya diapakan nanti untuk melihat suhu mempengaruhi enzim katalase atau tidak. Suhunya diapakan ya. Oke, nanti di akhir pertanyaan ini coba baca ya. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan lanjutkan ke kegiatan. Ya, kalian lanjutkan kegiatan berikutnya. Jika
kegiatan ketiga, baru bisa terjawab dengan baik, ya. Tabelnya masuk ke sini. Siapa tabung sari? Tabung ini? Coba. Coba, screenshot langsung. Oke, cek langsung ada ininya. Ada oksigen. Nah, seperti screenshot. Nah, itu ya registernya. Sekarang tabung kedua siapa? Ari? Alia. Masukkan ada undi dulu. Bukan ini ikut yang sini. HCL. HCL kembali ke sini. Geser ini berapa? 2. Ya. Habis itu ditambah 2 lagi 2. Tetap screenshot ya. Tabung kedua. Sekarang cek kadar oksigennya belum. Kadar kuning. Kembali lagi. Geser dari tabung. Kira menyala atau gimana? Nanti udah diisi tabelnya ya. Screenshot aja terus gitu. Oh ini belum ditaruh tadi. Kembali tuh gimana tabungnya? Tabungnya? Tabung ketiga sekarang. Wah, di sini ya? Alvin. NaOH. Tiga ya. Sekarang K22. Nah, ada perubahan? Nah, sekarang cek. Geser aja. Nggak usah dari atas ya, ke samping aja. Screenshot. Nah, kamu lupa diatur semuanya dulu ya, sesuai usianya. Empat. Siapa yang belum nyoba? Sudah? Jadi udah? Ayo jadi. Apa berarti? Tabung 3. Kamu di sini? Masukkan 2 tetes, lapisan H2O ditambah 2 tetes, lapisan NaOH. 3. Masukkan 2 tetes, lapisan H2O2. Ini ikutnya yang NaOH. Berarti kalian tadi kamu ya ada gelembungnya, berarti yang kedua tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Yang ke ini dulu, NaOH di NaOH. Dua kali. Oke, ada perubahan tidak ada ya? Nah, sekarang cek bara apinya. 3. Yang satu masuk. Screenshot aja, nanti baru isi ini yang terakhir ya, biar cepat. Nah, tabung 4. Terus tabung 4 kembalinya yang nggak ada yang marah ini lagi. Tabung lagi.
Oh. Sekarang tabung katanya sudah di atas meja. Silakan masukkan langsung ke dua obor ya. Tes dulu orang mana sih? Jadi kita curang. Pengaturannya ini juga dia Enggak. Tes lah. sudah semua ya? Please answer. Sudah? Semua kelompok sudah? Ya. Sudah? Oke, diingat untuk pengaturannya itu juga di screenshot ya. Halo anak-anak. Halo. Hai. Halo. Hai. Pengaturan tabungnya itu juga di screenshot tabung 1. Yang di garis 3 di screenshot tabung 1 sampai tabung 5. Bukan tabungnya tapi pengaturannya itu. Ya? Gimana? Di pengaturannya itu. Sudah? Nanti dilampirkan di laporan. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah berarti beranjak ke halo. Katanya sudah nih. Sudah? Oke. Setelah kalian melakukan percobaan, sekarang ke kegiatan keempat, yaitu mengolah informasi. Waktunya di situ ada 15 menit. Ya. Silakan jawab sebagaimana kalian melakukan percobaan. Halo. Hai. Kalian melakukan menjawab ini sesuai kalian melakukan percobaan dan bahan ajar yang telah diberikan. Boleh dibantu buku, terus ada internet juga boleh. Ya, waktunya 15 menit. Sampai ke kegiatan mengumpulkan. Setelah itu nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Ya. Silakan didiskusikan jawabannya.
Secara teori faktor yang mempengaruhi kerja enzim dibaca dulu. Di sini secara teorinya kalau ekstrak ditambah hasil dia akan berbentuk tidak. Kenyataannya fakta yang berbentuk tidak berarti sekalinya seharusnya kalau ekstrak hati ditambah H2O dia berbentuk tidak kendala atau tidak. Nah kalau kalian berpikir terjadi berarti sesuai jawabannya begitu. Harus dibandingkan antara teori dan kalian. Yang kedua gimana? Makanya teorinya apa yang dipelajari? Ini harus pasal, ini pasal. Ya?
hasil yang kalian dapatkan dengan teorinya kedua. Mungkin bisa dibantu juga. Mungkin
apakah enzim berdasarkan ini ya praktikum kalian ya. Kalau dicari di Google mungkin ada sudah juga ya. Jadi jawab berdasarkan apa yang sudah kalian alami di tadi. Misal menjelaskan apakah fungsi penambahan hajaran dan apa fungsinya kira-kira. Tadi hajaran sifatnya hajaran ini sifatnya asal atau basah? Asal atau basah? Apa nama lain HCl tadi di praktikum? Asam klorida, ya. Berarti dia bersifat asam. Kalau NaOH basah. Apa fungsinya? Terus kita praktikum tadi nambah HCl sama NaOH. Betul. Ya, nah dijawab di sini ya. Coba didiskusikan. Alvin, diskusikan. Tidak. Berapa? Ya. Nomor berapa tadi? Jadi jangan biasakan kalau kalian praktikum jawabannya cari di Google, jangan. Apa yang kalian alami di praktikum itulah jawabannya. Ya, jangan sedikit-sedikit ditanya padahal kalian praktikum sendiri. Oke, silakan. Tadi ada yang bertanya dari sini? Ada yang bingung kan? Ada yang bingung ya? Ini tadi udah pertanyaan perlahan, silakan. Kelompoknya Gina, apanya yang bingung Gina? Jangan bingung-bingung sendiri Gina. Itu mudah sekali pertanyaannya karena itu berdasarkan praktikum yang dilakukan sendiri. Ada yang bingung? Kasih tahu ibu biar kita cepat mengakhiri ini. Gimana bingung? Berapa? Yang sulit dijawab. Nomor 2 juga ternyata yang bingung ya. Perhatikan. Halo. Oke, perhatikan nomor 2 itu. Perhatikan.
di awal kita membawa hati. Di hati ada enzim katalase berada di ekstrak hati. Dimasukkan H2O2 bereaksi, berarti yang sebagai substrat H2O2 itu terbentuklah produk. Berarti produk dari kerja enzim itu adalah O2 dan H2O. Dimengerti? Substrat itu adalah yang akan dirubah oleh enzim katalase. Kalau kita masukkan H2O2, dia bereaksi, berarti substratnya itu adalah hatinya itu adalah enzimnya, karena di dalam hati itu ada enzim katalase, berarti substratnya kemarin di cara kerja kan ada gembok dan kunci kan, yang jadi gemboknya adalah hati, kuncinya adalah H2O2. Dimengerti? Kalau reaksinya cari di internet nggak apa-apa. Ada lagi nomor siapa lagi? Kalau nomor satu itu bagaimana seharusnya berdasarkan teori, terus hasil praktikum kalian bagaimana dibandingkan saja. Tahun satu misalnya tidak ada asam punya netral, ternyata bisa bekerja ke enzim kan? Kalau terbentuk belenggu berarti dia bisa bekerja. Understand? Kalau ada belenggu berarti bekerja, karena itulah seharusnya yang terjadi. Ya? Kalau nggak ada belenggu berarti nggak bisa kerja enzimnya. Anda masih bingung? Gimana? Nomor berapa Anda? Anda nomor berapa? Bingung nggak apa-apa? Kalau ibu nakuti. Ya, bertiga pertanyaannya. Oke, gelembung-gelembung tadi itu dalam bentuk apa tadi? Gas ya? Gelembung-gelembung itu gas. Kalian tadi melakukan cek kadar apa tadi? Cek lidi api itu kadar apa? Ya orang dikit. Untuk apa mengecek itu? Apakah ada oksigen atau tidak? Berarti gelembung itu adalah oksigen, anak saya, ya. Sebelum ada H2O2 mana bisa demerah karena belum ada oksigennya kan? Berarti gelembung itu adalah gelembung oksigen. Ya, silakan dijawab sebisanya, nanti kita diskusikan. Nah, Bapak kan kita mencoba kan?
kelompok bisa presentasi ya. Udah buku. Ya, kelompok ya udah. Itu makanya ibu bilang diserahkan di kelompoknya sebisanya. Ya, yang anggota lain membantu sebisanya dikerjakan, kita presentasi sebisanya. Nanti kalau ada yang keliru kita perbaiki. Kalau mau 5 jam nggak apa-apa sih. Boleh. 6 itu soalnya apa? Menurut kalian aja kenapa kira-kira kok kita rubah suhunya? Kok kita turunkan suhunya? Nah, ya kan? Kalau yang tamu 1 kan nggak diapa-apain kan, suhunya 25 derajat kan? Pakai bahan ajar yang dikirimkan juga ya, di situ lebih lengkap. Nomor 1, bagaimana seharusnya itu berarti di teorinya sesuai enggak sama hasil kalian, itu saja. Kelompok 4 sudah selesai kelompok 4, nanti nomor berapa belum? Nomor berapa? Kasih tahu ibu biar bantu. Nomor berapa? Nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Ya. Tadi enzim itu berada di mana? Di dalam percobaan kita itu. Di dalam hati, berarti enzim referensi di hati. Terus dimasukkan sesuatu ke dalam, akhirnya bergelembung. Apa yang dimasukkan itu? Ya, berarti yang berperan sebagai musyaratnya adalah hasilnya adalah gelembung tadi hasilnya. Ya, berubah hasilnya tadi. Kelompok 5, kelompok 5 gini. Sudah selesai? Nomor berapa belumnya? Nova, nomor berapa Nova? Itu sih semuanya. Sekali lagi anak-anak dijawab sebisanya menurut pikiran kalian. Nanti kita berdiskusi, itu fungsinya kita diskusi biar pikiran kita sama. Ya, jangan ditonton soalnya. Udah kita keluar nanti. Dijawab sebisanya, nanti kita rumuskan bersama.
Ini sepertinya tidak masuk, jadi yang terbanyak musik nanti untuk kesehatan ya. Berapa jam Bu Siti? 2. Ini masuk jamnya Bu Siti kan? Betul? Iya. Hah? Lagi jam ini Bu Siti ya. Makanya tadi kan baru masuk baru main kan? Ya, berarti ini jamnya Bu Siti kan masih? Ya, nanti 1 jam lagi Bu Siti kan? Dah. Ini jamnya Bu Siti berapa jam? Jam langsung. Oh iya, makanya biar bisa cepat kita presentasi aja. Ya. Kalau kita enggak, kita keluar. Sudah keluar dah. Biar Ya, yang bisa saja ya. Kelompok 7 sudah. Yang bisa saja, ya bisa kan. Nanti kita jelaskan. Oh, berarti kita. Kelompok 1 itu ya. Kelompok 3 berjalan. Kelompok 4 berjalan belum kelompok 5 belum ada selesai. kenapa belum canda aja dari kelompok kita Iya. Iya. ya. Kemudian nomor 7 kelompok yang belum kelompok 7 silakan. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan menjawab soal nomor 7. Pada tabung reaksi mana bentuk lomba gelembung gas paling banyak? Mengapa demikian? Faktor yang mempengaruhi potensi. Jawabannya, tabung reaksi 1
berubah-ubah yang bersifat netral. Apanya yang bersifat netral? Apanya? Yang netral? Apa? Diperiksa di keterangan tabelnya itu berapa suhunya, berapa pH-nya di situ ada kan? Di keterangan di samping itu, ya? Di situ suhunya berapa tabung 1? 25 derajat. Kalau pH-nya 7 betul? Kalau 7 itu pH netral kan? Berarti yang netral di situ pH 2,nya tapi pH-nya netral. Karena tidak ada asamnya, tidak ada masanya kan? Suhunya 25 derajat. Makanya tabung reaksi yang bereaksi paling banyak dalam yogurt yang terbentuk paling banyak adalah tabung 1. Pasti itu. Kita bisa menebak. Oke. Soal terakhir, kelompok mana yang belum? Sudah semua? Oh ini, ulang ya kelompoknya alken. Kebalikannya sekarang ya. Jawab berdasarkan percobaan saja. Berdasarkan percobaan. Kan pertanyaannya kelompoknya alken pada tabung reaksi mana? Jadi tidak ada dalamnya. Pada tabung reaksi mana? Gelombang paling sedikit. Berdasarkan tadi percobaan yang dilakukan. Silakan, oke, dan kawan-kawan. Nah, dari yang dilakukan tadi, dari pengamatan yang tadi, yang terbentuk dalam paling banyak, paling sedikit yang mana? Jawab berdasarkan percobaannya aja. Coba mana tuh tabel hasil pengamatannya? Ini kan, nanti yang paling sedikit. Sekali lagi kalau salah yang jawab berdasarkan. Halo anak-anak. Halo. Hai. Pertanyaannya kan berdasarkan percobaan. Jadi jawab berdasarkan percobaan. Silakan Anissa. Ayo Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pada tabung reaksi manakah terbentuk gelombang gas paling sedikit? Mengapa demikian? Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jawabannya yaitu pada tabung 4 dan 5 karena dipengaruhi oleh suhu yang cukup tinggi dan suhu yang panas dan suhu tinggi. Yang lain begitu kan? Ya. Tabung 4 dan 5 ya? Ya. Kalau gitu kita bisa. Tangan untuk kalau tabung 3 dan 2 apakah terbentuk gelembung? Terbentuk. Yang terakhir, siapa yang menyimpulkan kelompok mana yang menyimpulkan dari hasil percobaan kita? Ada 2. Ini satu ya, satu ya. Satu kelompok, satu faktor yang keluar di kerjaannya. Coba dari kelompok 1. Nah, ini bacaannya setelah melewati kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa satu faktor yang mengalami kerjaan ini lalu kelompok 1.
atas nama kalau tidak tadi diawali dengan perubahan itu Alvin boleh bentuknya yang tegak dulu ya. Kita kembali ke permasalahan pertama tadi ya, solusi untuk permasalahan keuangan itu jadinya bagaimana setelah kita belajar ini. Kan tadi ada faktor yang mengalami pekerjaan kan. Tadi orang keuangan di usia muda itu terjadi karena kekurangan enzim. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak ubanan muda-muda, masih muda udah ubanan. Bagaimana caranya jadinya berdasarkan kerja enzim. Berarti ya, boleh dicoba. Ayo, iya. Berdasarkan faktor yang mengalami kerja enzim tadi. Kira-kira enzim itu berkurang karena apa? Berarti ada faktor yang mengalaminya kan? Jadi solusinya apa ya kira-kira kalau biar enzim ini bisa bekerja maksimal? Menerapkan pola hidup sehat. Nanti badannya nggak boleh terlalu asam, ya? Atau terlalu basah. Artinya kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu asam, atau basah, ya. Terus apa lagi? Tadi kalau saya sudah banyak sekali dijawab sebenarnya. Kalau suhu badan kita meningkat, alias kita tuh sakit kalau panas ya. Berarti enzimnya tidak bisa bekerja juga kan? Kita menghindari makanan-makanan yang kira-kira bisa meningkatkan suhu kita, terus lemak tubuh kita, ya. Terus apa sih inhibitor yang tidak boleh, misalnya cyanida, ada yang mencoba-coba minum cyanida mungkin, bisa ini baikon, ya kan? Apalagi tadi makannya serat, misalnya banyak makan yang nanti yang apa penghambat inhibitor enzim katalase. Ya, yang jelas kalau kita minum sehat tidak merokok misalnya ya, tidak merokok, tidak terlalu banyak begadang, makanannya jangan banyak yang terlalu banyak diolah gitu ya, makanan cepat saji itu bisa menguatkan sistem imun kita dan enzim katalase yang jelas. Yang jelas kalau merokok kan ada nikotin, ada ini ya, jadi inhibitor juga. Oke, baik. Kita sudah belajar terlalu lama, mungkin kalian sudah jenuh ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita simpulkan aja pembelajaran yang kita lewati. Ya baik. Sekali lagi boleh lihatkan ya, bahwa kita tadi menambah HCl untuk membuat suasana di hati ini menjadi asam. Kalau kita nambah NaOH membuat suasana di hati menjadi asam. Kita mau melihat apakah di suasana rasa bisa bekerja atau tidak. Tanda dia bisa bekerja adalah keluar gelembung. Oke baik. Sekali lagi pada dua ini faktor ini yang kita uji di praktikum kita ya. Suasana pH dan suhu. Jadi kalau terlalu panas enzimnya rusak, kalau dingin enzimnya tidak aktif atau tidak bisa bekerja. Oke, kita ke kesimpulan dan ini udah masih jam berapa? Oke baik. Kita lihat nih. Di sini dikatakan faktor yang pengaruhnya adalah suhu ya. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi suhunya terjadi denaturasi protein. Denaturasi itu artinya kerusakan pada protein. Sedangkan kita tahu bahwa komponen penyusun enzim adalah protein. Makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Jadi kalau di sini suhu optimalnya berapa? Kalau berdasarkan grafik kira-kira 30 ya, 30 ke 40 ya. Berarti ini rata-rata enzim bakal bekerja
memang suhu normal tubuh kita 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan sutrat dengan sisi aktif. Nah, di situ juga pH-nya ke netral ya, nggak terlalu asam, nggak terlalu basa. Sekarang aktivator dan inhibitor. Kalau ini grafik inhibitor itu artinya menghambat. Seperti kemarin cyanida. Nah, grafiknya seperti ini, artinya bahwa tidak bekerja, tetap di nol. Ya, semakin banyak inhibitornya dia tidak bekerja karena di satu garis itu berarti nol derajatnya apinya ya. Kalau tidak naik ke sini, ini maksudnya kalau ini tidak dibuat, kalau dia di sini berarti nol kan? Ya? Halo? Ya? Coba kita lihat di sini. Ini kan posisinya di mana? Di nol kan? Berarti enzimnya tidak bekerja. Kalau di sini kan karena oke, kita lanjutkan ya sedikit. Di faktor yang diperlukan juga konsentrasi enzim. Artinya semakin banyak enzimnya, makin banyak racun yang bisa diubah kan? Nah, kalau di sini kita lihat terus naik, dia semakin banyak enzimnya, maka grafiknya semakin naik. Ya. Nah, jadi mungkin soal ini. Faktor yang terakhir adalah konsentrasi substrat. Dalam tadi percobaan kita konsentrasi substratnya adalah H2O2. Berarti itu yang akan diubah. Nah, kalau konsentrasi substrat ini semakin banyak, dia akan konstan grafiknya. Jadi reaksinya akan tetap sama sebagaimana tadi optimalnya. Kalau ditambahkan berapapun, dia akan bereaksi sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa enzim faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 6. Yang pertama pH, suhu, konsentrasi enzim, inhibitor sama aktivator. Itu saja ya. Kita akan melakukan tes ya. Ya, silakan naikkan HP-nya. Naikkan HP-nya. Ada HP-nya? Yang bawa HP aja dulu ya. Silakan HP-nya di. Siapa yang sudah bawa HP? 1, 2. Halo, perhatikan. Tutup bukunya dulu, tutup bukunya. Satu soal, 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Tidak bersuara. Yang belum bawa HP nanti kita di luar jam, ya. Madi.
Waktunya habis. Terima kasih anak. Nanti gimana hasilnya? Bagus. Baik, untuk materinya Ibu minta mungkin beberapa orang kata positif untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan Kira. Ayo Kira. Janganlah pernah menyerah jika Anda masih bisa berusaha. Tidak ada kata berakhir jika Anda berhenti bekerja. Nova, silakan Nova. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Atau bisa ditambahkan bahagialah melakukan apa saja yang kamu Sekali. apa? Kan tadi apa bilang? Lakukan apa yang bahagia. Bahagialah Lakukan apa yang lakukan. bahagialah dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Itu juga bisa ya. Jangan yang dibahagiakan aja dan dibahagiakan, tapi berusaha bahagia melakukan apapun yang sedang dihadapi. Ada lagi? Ada? Bu. Gimana? Berpikir negatif tidak akan pernah memberi kehidupan yang positif. Berpikir negatif tidak akan pernah memberikanmu kehidupan yang positif. Oke, terima kasih. Jadi semoga hidup kita ini diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga hidup kita juga menjadi hidup yang positif. Hidup yang positif itu adalah hidup yang bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Namanya disimpan ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.